Malaysia semakin tersudut. Perkembangan bola sepak di negara ini telah pun turun kepada level ini. Saya berasa amat duka cita, saya berasa amat sedih. We cannot allow this to continue. With the greatest of respect, Tuan. Dan diulas oleh pihak FIFA juga, FAM didapati langsung tidak mengambil tindakan disiplin yang konkret seperti pengantungan, pemecatan ataupun merujuk orang yang bersalah ini ke pihak yang berkuasa. FIFA sudah tak mau lagi diprank dengan drama dokumen palsu Harimau Malaya. Thailand mulai mendesak, blacklist saja Malaysia. Dan dunia sepak bola ASEAN bersiap menyaksikan satu lagi kejatuhan besar. Dari sanksi, ancaman pembekuan, sampai potensi penghapusan dari turnamen internasional, semua kini mengetuk pintu FAM yang semakin panik. Skandal yang dulu coba ditutup rapat kini berubah tsunami yang siap menenggelamkan sepak bola Malaysia. Jika masih ngotot melawan aturan FIFA, bukan cuma mimpi Piala Asia yang musnah, tapi reputasi, kehormatan, bahkan masa depan sepak bola Malaysia yang tamat. Penasaran hukuman apa yang akan diberikan FIFA kepada Malaysia? Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Kalau sepak bola itu sebuah panggung drama besar, maka Malaysia sedang memainkan peran tragikomedi terbaik mereka tahun ini. Bukan sebagai pahlawan layaknya film perjuangan kemerdekaan, melainkan tokoh antagonis yang sok hebat, pintar akting di depan kamera, tapi lupa satu hal kecil. Kamera tak bisa disuap dengan fotokopi paspor. Dan inilah dia, episode terbaru Harimau Malaya, kebanggaan palsu yang terkuak. Skandal ini bukan dijatuhkan orang lain, bukan FIFA, bukan AFC, bukan Thailand, bukan publik Asia Tenggara. FAM sendiri yang menggali lubang kehancurannya. Ketika dokumen dipalsukan dan aturan diremehkan, sepak bola tak lagi punya kaki untuk berdiri. Integritas hilang, dan tubuh yang kehilangan tulang belakang akan tumbang cepat. Malaysia kini sedang jatuh, bukan karena didorong, tapi karena mereka terlalu sibuk memotong kaki mereka sendiri demi mengejar jalan pintas. Betapa ironis, mereka mau maju tapi memilih jalur maling. Di atas kertas, naturalisasi adalah solusi. Banyak negara menggunakannya, termasuk Indonesia, untuk memperkuat timnas dengan prosedur jelas dan kejujuran administratif. Tetapi Malaysia memilih sesuatu yang lebih kreatif. Paspor dipalsukan, dokumen disulap, identitas dibengkokkan. FAM seperti berkata, "Halo sepak bola dunia, selamat datang di layanan cetak bintang instan. Syarat gampang, moral opsional." Lalu ketika FIFA mengangkat alis dan bertanya, "Ini kok data kelahiran beda ya?" FAM justru menjawab dengan mental nothing to lose yang tak tahu malu. Menurut kami tidak salah kok." Sampai-sampai publik ASEAN bertanya bersama, ini federasi sepak bola atau biro travel gelap? AFC sudah memulai eksekusi, dan ini baru pemanasan. Daftar tamparan pertama, JDT didenda karena stadion tak bersih. Selangor didenda karena menunda pertandingan FM didenda, karena laga kualifikasi Ngaret Kelana United didenda karena munculkan toksik. Dari semua dosa yang tercatat, itu hanyalah permukaan gunung es. Puncaknya, skandal naturalisasi 7 pemain kasus yang membuat FIFA bergerak cepat, seperti Sheriff menemukan bandar narkoba di pinggir kota. Dan FIFA bukan polisi lalu lintas yang bisa diajak tawar-menawar. Saat FIFA masuk mode marah besar, itu artinya ancaman penangguhan total federasi. Diskualifikasi dari seluruh kompetisi resmi, hasil pertandingan hangus perangkingan FIFA terjun bebas, sponsor kabur macam domba melihat macan. Dan yang paling menyakitkan, Malaysia bisa DI blacklist dari turnamen regional, termasuk SEA Games dan ASEAN Games, seperti usulan keras Thailand yang sudah naik ke meja pembahasan. Thailand, tetangga sebelah, kini berubah jadi saksi ahli sekaligus teman yang akhirnya tak tahan lagi melihat kebodohan ini. Usulan Thailand agar Malaysia dicoret itu bukan sekadar bumbu dendam sepak bola, bukan karena rivalitas tetangga. Ini soal melindungi reputasi sepak bola ASEAN. Bayangkan turnamen resmi tetapi ada peserta yang menggunakan pemain ilegal, memalsukan data, menghancurkan fair play dari dalam. Itu ibarat mengundang penyusup ke pesta, lalu membiarkannya makan gratis, mabuk, lalu memecahkan lampu-lampu venue. Setelah itu, dunia akan berkata, sepak bola Asia Tenggara isinya main curang semua ya.
FIFA jelas mendukung sikap Thailand. Integritas turnamen harus dijaga. Pemain ilegal keluar dari ekosistem. Dan ini bukan lagi diskusi di forum kecil, ini sudah menjadi kasus tingkat dunia. Sialnya, FAM ingin menunjukkan bahwa mereka tak bersalah. Mereka banding ke CAS, menunjukkan bahwa mereka keras kepala tanpa otak cadangan. Ayo kita main logika sederhana. Jika 99% bukti sudah dikantongi FIFA, jika CAS menerima seluruh salinan dokumen, jika jejak digital bisa diurai hingga ke akar, mau banding sampai kiamat pun gelombang besar akan menghantammu juga. Kasus ini mirip orang yang mencuri durian di siang bolong, difoto warga sekampung, lalu bilang, itu bukan saya, itu kembaran saya. Penonton tertawa, hukum jalan terus, dan Malaysia makin malu. Mereka seperti memandang lubang hitam lalu berkata, aku akan masuk, mungkin di dalam ada cahaya. Astaga, jika CAS ketok palu, 3 poin melayang kemenangan dibatalkan posisi di grup runtuh tiket Piala Asia buyar, dari puncak grup F ke tebing jurang dalam sekejap, rencana besar Harimau Malaya. Tinggal poster motivasi sobek di ruang ganti. Pemain berkacak pinggang sambil bertanya, kita ini bertarung atau ditertawakan? Publik sudah muak dan mereka menunjukkan itu. Saat lawan Nepal, supporter Malaysia membentangkan banner raksasa mengecam FAM. Itu bukan aksi baper. Itu cara rakyat berkata, kami cinta sepak bola kami, bukan kebohongan kalian. Ketika AFC memperingatkan, pemerintah jangan intervensi. Apa yang terjadi? Pemerintah memotong dana FM. Ini seperti dokter bilang, jangan lari-lari dulu, tapi pasien langsung sprint maraton ke Bukit Bintang. FIFA sudah berkali-kali menekankan, federasi harus independen. Pemerintah tak boleh menyetir, federasi campur tangan agan risiko pembekuan Indonesia dulu pernah kena. Malaysia kini siap mengulang sejarah pahit itu. Bedanya, Indonesia waktu itu masih punya dukungan moral rakyat. Malaysia, supporter justru sedang mengangkat poster FAM out. Lebih tragis daripada patah hati saat Valentine. Sepak bola adalah kepercayaan. Fans percaya pada pemain. Pemain percaya pada federasi. Federasi percaya pada aturan. Ketika satu rantai itu putus, semuanya runtuh. FAM lupa bahwa gelar bisa datang dan pergi, duit sponsor bisa naik dan turun. Tapi kepercayaan sekali rusak, sulit diperbaiki 100 tahun. Sekarang Malaysia menjadi case study internasional tentang bagaimana federasi olahraga jangan dikelola. Buku panduan FIFA mungkin akan menulis, jangan lakukan apa yang dilakukan FAM. ASEAN sedang berkembang, Indonesia bangkit, Thailand konsisten, Vietnam kompetitif, Laos dan Kamboja mulai merintis jalan. Semua ingin satu, reputasi Asia Tenggara naik kelas, lalu ada FAM yang bikin polusi moral. Thailand berkata tegas, FM harus blacklist atau dicoret sementara dari turnamen ASEAN. Dan FIFA menilai itu langkah wajar. Karena, apakah pantas kecurangan diberi panggung? Apakah adil pemain jujur bertanding melawan pemain palsu? Ini bukan pengusiran saudara, ini pembersihan demi masa depan regional. Kalau satu rumah bau busuk, jangan salahkan tamu pergi. AM sekarang berada di persimpangan 3 arah. 1. Mengakui kesalahan, selamatkan sisa reputasi 2 melawan FIFA, makin tenggelam 3. Lempar kambing hitam, tambah dosa. Pilihan paling bijak sebenarnya 1, minta maaf dan perbaiki semuanya, tapi mentalitas FAM seperti, jika kalah laga, salah wasit, jika kalah hukum, salah dunia. Kalimat mereka selalu pakai kacamata kuda, lurus, tapi tidak sampai tujuan. Ada pepatah Melayu, menegakkan benang basah. Begitulah FAM sekarang, tapi dengan benang yang sudah hancur dan air yang sudah keruh. Lihatlah betapa cepatnya nama besar bisa runtuh ketika integritas dipermainkan. Hari ini, Malaysia masih dibicarakan. Besok, bisa dilupakan atau lebih buruk, dikenang sebagai penipu sejarah sepak bola regional. Bukan hanya federasi yang akan menderita, pemain-pemain jujur, pelatih pekerja keras, serta supporter setia, merekalah korban terbesar. Dan itulah dosa terbesar FAM. Mereka mempermalukan rakyatnya sendiri, bukan negara lain yang menjatuhkan mereka. Mereka sendiri yang mematahkan kaki mereka, lalu marah karena jatuh. Final statement dari dunia sepak bola.
Jujur atau keluar bersih atau dibersihkan main fair atau tak usah main Malaysia bisa memilih. Bangkit dengan kepala tegak atau terbakar dalam kesalahan sendiri. Saat ini, mereka memilih ikut terbakar sambil menyiram bensin. Dan itu menyedihkan, juga konyol. Namun sangat menghibur bagi penonton netral, seperti kita. Jika selama ini FAM merasa hanya FIFA yang memperhatikan dosa mereka, maka kini mereka sadar. ASEAN irisannya jauh lebih tajam. Publik bertanya-tanya, kenapa Thailand begitu lantang? Apakah rivalitas yang bicara atau ada hal yang lebih besar? Jawaban sederhananya, Malaysia melukai reputasi sepak bola regional. Dan Thailand tidak mau ASEAN dianggap kumpulan federasi amatir yang bisa digertak dokumen palsu. Mari kita ingat satu hal, FIFA bukan sekedar wasit dengan peluit. Mereka pemilik lapangan. Jika FIFA berkata, keluar, maka tidak ada yang bisa menjawab, tapi saya warga asli stadion ini. FIFA sudah menyiapkan 3 jurus besar. 1. Ban total Federasi Malaysia tak bisa ikut turnamen apapun. Laga internasional, delete. 2. Pencabutan poin kualifikasi. Semua kemenangan Malaysia bisa berubah jadi angka 0 yang membosankan. 3. Disrespect to Football Regulations label memalukan ini bisa menempel bertahun-tahun. Dan yang paling ngenes, ketika negara lain sibuk ranking naik, Malaysia sibuk menjelaskan kenapa angka mereka tiba-tiba jatuh bebas kayak ponsel tanpa casing ke lantai keramik. Thailand bukan hanya bicara keras, mereka sudah mengambil langkah politik sepak bola. Proposal resmi agar Malaysia disanksi berat, bahkan dicoret dari turnamen ASEAN. Alasannya, demi menjaga citra ASEAN, demi melindungi kompetisi dari manipulasi, demi masa depan sepak bola yang berdiri di atas kejujuran Thailand, seperti berkata ke FAM, kalau kamu mau terjun dari jurang, terjun sendiri, jangan tarik kami ikut jatuh. Satu kalimat yang pantas dicatat, kami butuh kompetitor, bukan penipu. Boom, keras, tepat sasaran. Ironisnya, Malaysia seharusnya paling paham skenario ini. Kenapa? Karena mereka pernah tertawa saat Indonesia dibekukan FIFA pada 2015. Saat itu banyak komentar sinis dari sesebelah, lihat tuh Indonesia, federasi kacau. Sekarang giliran mereka merasakan dan Indonesia berkata, silakan rasakan sendiri pedasnya aturan FIFA. Bedanya, Indonesia waktu itu bikin kesalahan karena ego pemerintah. Malaysia bikin kesalahan karena niat memanipulasi. Satunya blunder administratif, satunya kriminal sepak bola. Jarak moral itu sangat jauh. Ini bagian paling menyayat hati. Rakyat Malaysia sendiri yang mulai berteriak, kami cinta sepak bola, tapi kami muak pada FAM. Spanduk protes muncul, komentar pedas membanjiri media sosial. Influencer sepak bola Malaysia bersuara, FAM harus dirombak total. Integritas bukan sekedar slogan. Berhenti mempermalukan negara. Dan supporter tahu persis, kalau FAM tidak berubah, hukuman bukan sekadar denda, tapi malu nasional yang tak bisa disembunyikan. Sekarang to the point, jika Malaysia tetap keras kepala, resikonya nyata, dicoret. Tidak boleh mendaftar, tidak mendapat izin ikut turnamen regional manapun. Bayangkan headline ketika itu terjadi, Malaysia dikeluarkan dari SEA Games karena federasinya tak bisa mengurus sepak bola dengan jujur. Itu bukan pukulan, itu tamparan historis. Laga rivalitas akhirnya bisa berubah. Bukan Indonesia versus Malaysia, melainkan Indonesia versus siapa saja yang jujur. Dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Malaysia akan menonton dari rumah bukan sebagai pesaing, tapi sebagai contoh buruk dalam diskusi seminar anti manipulasi. Semakin dokumen diusut, semakin jejak kecurangan terlihat. Ini bukan kasus. Salah isi formulir, salah tanggal lahir, salah tulis nama. Ini masalah pemalsuan resmi yang melibatkan jaringan internal, menggunakan akses legalitas negara, menyalahgunakan kepercayaan sistem internasional. Itu sebabnya FIFA siap menjerat pidana. Bukan sekadar maaf ya, tapi ayo kita bertemu di pengadilan. Mari kita akhiri dengan 2 peribahasa baru khusus untuk FAM. Paspor palsu tak membawa juara, hanya membawa malu sedunia. Jika integritas dijadikan lelucon, maka hasil akhir hanyalah lakon kebodohan. Kalau saja sepak bola bisa bicara, ia akan menatap FAM dan berkata, "Aku adalah permainan indah. Jangan jadikan aku panggung penipuan." Moral dari episode ini,
Kejayaan boleh datang dari gol, tapi kehormatan hanya datang dari kejujuran. Jika FAM masih keras kepala, jangan salahkan siapapun ketika pintu FIFA tertutup ASEAN menolak dunia mencibir. Karena sepak bola tanpa integritas adalah kebohongan menunggu untuk dibongkar. Apakah FIFA akan benar-benar menekan tombol ban untuk Malaysia? Apakah Thailand akan membuat langkah konkret? Tulis opini kalian. Terima kasih Bravo Timnas Garuda.